Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mana kita menunggu. Kita tolong kepada ketua kelas, mungkin ketua kelas. Ada ujian. Sempurna. Ayo teman-teman kita berdoa untuk mengawali pelajaran pagi hari ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semangat ya. Alhamdulillah. Besok hari ini, pada hari ini kita belajar pembelajaran atau mata pelajaran modul dan KA tentang berpikir komputasional ya, untuk hari ini, pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mengikuti pembelajaran ya, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran hari ini dulu. Yang pertama, menjelaskan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional. Ada 4 tuh, nanti kalian bisa lihat di video. Kemudian yang ketiga, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional yang akan kalian laksanakan nanti mengerjakan membuat kerja akademik. Nanti kalian berpikir itu mencari dengan langkah-langkah yang sudah dipersiapkan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita perhatikan video berikut. Tolong diperhatikan ya, jangan bicara sendiri supaya paham. Kalau kurang jelas nanti silahkan diulangi Pak, ulang lagi. Oke, kita dulu ini metode berpikir secara komputasional. Ada apa saja? Menurut kalian, apakah kata-kata ini kalian pernah paham? Apa ya? Mengenal kata-kata ini dari komposisi, mengenal pola, algoritma, abstraksi. Pernah? Nanti kalian akan tahu satu persatu, bahkan prakteknya juga akan tahu. Oke, kita lanjut. Satu persatu bikin komposisi, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, membagi tugas-tugas dalam membersihkan kelas.
ada yang nyapu dalam ruangan pun dibagi. Aku jawab situ, aku jawab sini, dari sini. Itu namanya dekomposisi. Ada kegiatan yang besar kita pecah-pecah menjadi yang kecil. Yang paling sering kalian alami itu ketika orang pesta. Tahu kan pesta? Pesta pernikahan, sunatan, pesta apa lagi? Ya, itu kalau di pesta pun dibagi-bagi. Ada yang bagian dapur, ada yang bagian apa? Bagian minumnya, bagian apa lagi ayo? Menjaga makanan. Dari dapur tadi masak, apalagi bagian apa? Hah? Bagian penerima tamu, ada yang mengarahkan. Nah, itu coba kalau itu yang mengerjakan satu orang di dapur, lari ke depan, lari. Mungkin orang itu udah celananya sudah rasa-rasa, melorot sana, melorot sini, lari sana, lari sini, ya kan? Ini namanya dekomposisi. Ini mungkin yang tidak kita lakukan ini mengepel lantai. Kalau yang menyapu, membersihkan debu mungkin ya. Tapi kalau mengepel hanya waktu-waktu tertentu. Mengapa dilaksanakan pada waktu tertentu? Ya mengepel itu. Karena kalian tidak bisa dipercaya, merosotan. Nah, sama saya sini bahas hancur. Ya. Teman-teman. Nih, pengenalan pola. Tadi berdekomposisi, sekarang pengenalan pola. Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contoh, menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah. Jadwalnya hari ini apa? Siapkan untuk malam harinya, apa kemarin sorenya. Itu namanya pengenalan pola itu. Polanya kayak gimana ya? Itu apa? Sudah pasti itu. Pola itu udah pasti, karena jadwal pasti. Terkecuali ada pemberitahuan besok jam ini, yang mata pelajaran ini diganti ini, baru kita punya berbeda. Tapi kalau sama, nah sebagai contoh kemarin waktu jadwal kita ada pertukaran, kan ada yang salah bawa buku. Karena polanya sudah tidak jelas, jadwalnya tidak jelas. Awal-awal kemarin itu kan ada pertukaran tuh. Nah setelah itu ya semuanya bawa buku. Ada yang kata-kata, Pak saya lupa nggak bawa buku. Tidak ada lagi karena polanya sudah jelas. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola. Sekarang yang ketiga. Kita semua anak-anak Indonesia generasi penerus bangsa. Nih, abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Contohnya, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas. Tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Fokus pada yang penting saja. Kita tidak pernah tuh berpikir nih, bagaimana ya membuat pensil. Pernah? Bagaimana ngisi tinta pena? Apakah disedot-sedot? Saya Zaira, sedot. Ya, kita tidak pernah berpikir itu. Yang kita pikirkan bagaimana kita menulis, mengerjakan tugas-tugas. Itu saja. Jadi yang pertama tadi apa? Dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. Ada 4 nanti. Mari kita lanjutkan. Tugas kita yang utama serta taat ibadah sesuai agama. Ayo belajar simak guru. Ini mungkin sering kalian dengar kata algoritma. Pernah kalian dengar deh? Pernah kalian dengar ya? Pak Imam baru aja ngomong, berarti kalian tidak dengar. Pernah? Algoritma sering loh. Sering kita dengarkan algoritma sering. Algoritmanya
WA apa? Algoritma Facebook apa? Ada. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian masalah yang baru saja kita alami ketika melaksanakan coba NBK itu algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya apa? Langkah-langkah membuat mie rebus. Gampang kan? Yang pertama apa? Hah? Dibuka air dulu. Ukurannya seberapa? Ya, satu. Oh, minyak mau berapa kan itu? Kalau minyak sekarton, tentu airnya banyak. Kalau minyak cuma setengah, airnya sedikit. Ya. Kedua, masukkan mie, tunggu sampai bumbunya dimasukkan juga enggak? Bumbu dimasukkan kapan dimasukkan bumbunya ini? Setelah ini mendidih terus dimasukkan atau nanti? Kira-kira bumbunya? Pengalaman kalian. Nanti ada yang masukkan ketika dipancing? Mungkin ada, tapi kalau itu kan selera. Tambahi apa? Ya, tambahi ayam, tambahi ikan ais tanpa patung yang gede dan mangkoknya tidak muat. Ikannya digoreng enggak? Harusnya tidak, direbus saja barang ini. Bumbu, goreng ambil dagingnya. Yang ketiga, masukkan bumbu. Nah, bumbunya di sini loh. Tuangkan mie dari panci pada mangkok yang disediakan. Di sini bumbunya. Kemudian mie siap disajikan. Itu namanya algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama tadi apa? Lupa. Dekomposisi. Apa maksud dekomposisi? Nah, lu udah lupa kan? Nanti Bapak putar lagi biar ingat. Yang kedua, warna bola. Ketiga, abstraksi. Yang keempat, bagaimana ini? Oke, kita lanjut aja. Seperti yang bisa menjadi orang besar, tapi tenang di kelas dan jangan malas-malasan, nanti bisa tinggal puas. Bagai kita selalu berdoa berusaha, tetap putus asa. Sayang teman-teman juga berharap naik turun seperti orang tua. Ini Bapak mengerjakan dari sini dulu biar kalian tahu ini ada dekomposisi, ada bumbu, kemudian ya, bumbunya bermacam-macam. Ya. Ini mau membuat apa ini kira-kira? Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Kok nasi goreng tahu? Hah? Memasak nasi nasgor. Ini makanan khas Indonesia yang hampir semua orang suka. Ada beberapa sih yang tidak suka nasi goreng. Bahkan di luar negeri juga ada khas nasi goreng. Oke. Kemudian dekomposisinya, memecah-mecahkan dia. Ya, memecahkan jadi lebih alat. Nah, dulu ya. Kemudian bahan bumbu langka. Dalam buat nasi goreng itu ada 4, dipecahkan dari 4 dan disederhanakan langkahnya menjadi 4. Alatnya das. Apa saja kira-kira alatnya? Yang 4
Pasti itu kompor gasnya, tabungnya. Ada kompornya, nggak ada tabungnya bagaimana? Tak ya nyala. Bahan, bumbu, langkah. Pak, apakah ada sama alat dan bahan? Tidak. Alat dan bahan tidak. Alat itu yang kita gunakan, bahan-bahannya itu yang nanti kita kita pakai untuk memasaknya. Kemudian ini alatnya nih. Ini sudah ada bahan ini. Ini alatnya. Nih, kompor. Ini ada yang kurang nih, tabungnya nggak ada ini. Ya kan? Harus anggap aja ada lah ya. Ini takutnya digambar di sini meletus pula kan. Nih, kompor. Ini apa namanya nih? Spatula. Apa namanya? Sutil. Kalau bahasa spatula ya? Kan baru tahu, kalau kata juga sutil aja. Ini gorengan. Biasa terbuat dari kayu atau apa. Kalau yang cewek-cewek pasti paham itu gorengan. Yang laki-laki digergaji buat apa ini? Jika mamanya mau masak, bingung, kalau aku mana ya? Ini bahan nasi, telur, bisa goreng dah ini. Ini sayur-sayuran lah ya, sayur-sayuran. Terserah ini. Ada seleranya berbeda-beda loh ya. Berbeda-beda seleranya itu. Ada yang campur sayuran sawi. Ya kayak sering sawi ya kita lihat. Apalagi biasanya kalau nasi goreng yang apa? Timun tuh nanti. Daun seledri, wortel, tergantung selera. Ini minyak gosok, minyak apa Gar? Minyak goreng. Kalau minyak gosok nggak akan matang, panas mulutnya nanti. Ya, ini minyak goreng banyak. Telur sesuai selera ada juga. Tapi tidak mungkin telurnya itu Pak. Banyak ini telurnya setapan Pak. Nasi goreng kayak apa itu setapan. Ya. Secukupnya sesuai selera. Nasinya juga secukup. Oke. Ini masih di komposisi. Pecah-pecahkan. Ini bumbunya. Ini apa? Ini loh Bapak tunjuk ini. Nah, bawang saudi, garam. Ini masih di komposisi memisah-misahkan tadi dari bahan alat. Sekarang kita lanjutkan. Ini masih di komposisi. Langkah-langkahnya, potong semua bahan. Nih, potong dulu semua bahannya nih. Potong bahannya sudah selera. Semua saudara kita. Ya. Pak, saya seledri, sawinya udah saya potong Pak. Ada loh yang disopir-sopir pakai tangan. Udah dipotong pakai pisau nggak? Sopir pakai tangan gini kan? Ada yang nggak gitu? Ada sawinya itu sengaja dibentukkan gitu. Itu selera. Kemudian ulek bumbu. Ulek tadi bawang merah, bawang putih, cabai dan lainnya. Panaskan minyak goreng, telur dan bumbu. Ini apa dulu? Kemudian masukkan nasi, aduk rata. Ini cek aduk. Cek rasa. Cek rasa. Aduh kurang asin, tambah. Aduh kasinan, tambah. Gitu. Nah, nasi goreng, kasinan tambah air katanya. Kata mama aku kasinan tambah air. Bukan nasi goreng lagi nanti itu. Bubur nasi goreng. Tambah apa? Tambah Wah, biar untuk menetralkan itu sedikit aja. Makanya kalau garamnya jangan banyak-banyak. Ini pengenalan tulanya. Tadi kan di komposisi pengenalan tulanya.
polanya kan kita udah tahu tadi tuh, di komposnya kita udah tahu. Sekarang pengenalan polanya. Untuk membuat satu porsi nasi goreng kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Dari dekomposisi tadi, dari nyiapkan alat, bahan, bumbu sampai masak sampai jadi nasi goreng, waktunya cuma 10 menit. Ya, kita anggap aja satu porsi ya, satu piring. Waktunya 10 menit. Ini namanya pengenalan pola. Polanya seperti itu. Polanya seperti ini loh, yang harus disiapkan ini. Kita kenali dulu. Ya. Ini juga pengenalan pola ini atau dekomposisi itu bisa untuk memecahkan masalah yang lain di sekolah itu. Contoh, mengerjakan soal matematika, IPAS, bisa. Ya. Bermacam-macam. Kemudian ini masih pengenalan pola, masih. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kuitiau. Karena proses dan bumbunya hampir sama. Membuat nasi goreng dan kuitiau goreng memiliki pola yang hampir sama meskipun bahan dasarnya berbeda. Jadi dengan membuat nasi goreng kita bisa buat masakan yang lain karena bumbunya sama, yang beda hanya bahannya. Nih, kira-kira apa bedanya? Ayo Saira, bedanya apa ini? Dua makanan ini bedanya apa, Zaira? Menurut kamu bedanya apa ini? Yang atas sama yang bawah bedanya apa? Piringnya, bahan dasarnya. Kalau ini nasi, ini mie. Udah kenapa betul loh berbeda? Gak mungkin di sini nasi, ini apa itu karet pensil untuk ketapel itu bukan ini. Makanya Zaira tolong simak Zaira. Ya. Ini ya masih atraksi. Atraksinya apa? Agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng untuk menambahkan bumbu dan bahannya. Supaya lebih efektif. Kan tadi satu piring aja 10 menit. Kan tidak efektif itu. Di rumah banyak itu, banyak orang, sama 5 orang, berarti 5 piring. Kalau 10 menit berapa ini? 10. 50, 1 jam untuk 5 orang. Yang pertama, oke udah kenyang. Yang terakhir ini, sama yang terakhir ini, Tony, kan kasihan. Ini udah pada kenyang semua, Tony, tunggu ya Tony, sabar ya. Supaya cepat, kita atraksi. Kita udah tahu polanya tadi tuh. 10 menit untuk 5 porsi. Kira-kira apa yang ditambahkan? Bumbunya jelas. Nasinya juga. Tambahkan bumbu, nasinya tetap sepiring. Tidak cukup nanti. Selanjutnya, bombe jadi 3 piring. Ketika buat nasi goreng kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap atau proses api bisa menyala pada kompor. Gak usah dipikir itu gimana ya bisa nyala. Nasi gorengnya tidak akan mateng-mateng. Ini kecap dari apa ya? Oh, mikirnya dari pagi sampai pagi lagi, dari azan subuh sampai azan subuh lagi tidak akan ketemu. Nasi gorengnya udah jadi kalau caranya kayak gitu. Nggak penting itu. Tapi kita pikir yang penting. Nih, ada gambarnya. Kompornya api nyala nggak usah dipikir. Apa nggak usah dipikir. Itu namanya atraksi. Memilih bagian yang paling penting. Ini udah usah dipikir nih. Kecap dan kedelai. Ya. Yang penting nasi goreng matang. Habis itu makan.
Algoritmanya ada 4 ya. Dalam membuat nasi goreng kita juga harus bisa menemukan langkah-langkah secara logis, berurutan, rinci dari mulai proses awal pembuatan, meracik bumbu sampai dengan proses menyajikan. Urutannya jelas. Nah, jangan sampai ada yang terbalik. Kita itu sering melakukan itu. Akan tetapi kita tidak tahu bahwa itu namanya algoritma. Yang paling gampang ketika kalian membuat layang-layang, membuat ya, tidak membeli, itu udah algoritma itu. Nyari bambu dulu, betul? Setelah itu memotong bambu, dibuat sesuai dengan yang kita inginkan, betul kan? Nah, setelah itu jadi seru dulu, tadi udah seru, jangan seru. Setelah itu langsung tambah kertas. Dikasih benang terlebih dahulu, baru tempel ke kertas. Betul? Betul saudara Tegar? Ini yang di dalam dunia perlayanan. Itu juga menyusun itu. Apalagi kalau yang perempuan apa kira-kira? Membuat apa yang pakai algoritma? Yang menyusun seperti ini. Jelas masak kalau yang perempuan, yang laki-laki kan paling mie sedap. Wajar. Jadi algoritma itu kita bisa mengurutkan langkah-langkahnya secara benar. Bukan layang-layang itu tiba-tiba jadi layang-layang. Asalnya dari mana kita tidak tahu. Tentu kita bisa membuatnya. Ya. Sekarang langkah-langkahnya ada semua di sini. Panaskan minyak, goreng telur, cek rasa. Jika rasa sudah pas, angkat dan sajikan. Mudah kan? Mudah. Kapan-kapan praktekkan di rumah membuat nasi goreng. Amel ini. Nah, sekarang kita selesaikan masalah di bawah ini. Bagaimana Amel melakukan persiapan membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat? Yo, siapa bisa? Yang pertama apa? Kalau buat jus alpukat? Ya, beli alpukat dulu. Kita tuliskan juga langkahnya kira-kira sesuai atau tidak. Jus alpukat ya. Kita nggak berapa hari ini? Membuat jus alpukat. Kira-kira langkah-langkah yang pertama. Beli alpukat. Dulu beli alpukat kan tidak lagi. Kemudian apa lagi? Alpukatnya dikupas apa dibelah? Alpukat dibelah. Ini yang mau dibuat jus, apanya kulitnya itu apa bijinya? Yo, apa tanya ini? Amel, Amel apa tanya? Yang dibuat itu kulitnya itu apa bijinya itu Amel? Jus itu. Amel yo. Tony apa ya Ton? Kulitnya. Kulitnya lo kata Tony. Jadi buang semua kulitnya yang di. Betul. Maksudnya Tony bapak emang tahu kan itu dibelah itu alpukat ya. Kan diambil tuh bijinya itu yang kemarin itu tapi diambil. Kulitnya itu loh, itu bukan sekalian kulitnya yang hijau, dalamnya itu. Kerok-kerok itu ya kan? Oke, ini maksudnya seperti itu. Yang ketiga, ayo. Siapkan alat ya, siapkan alat aja, siapkan alat. Alatnya macam-macam ini, ada blender. Blendernya itu tentu harus pakai arus listrik. Ada Pak yang pakai baterai, ada. Karena blender pakai baterai, ada. Alat. Yang keempat, yo, apa yang keempat nih? Ini alatnya juga, Bu.
kita buat singkat-singkat saja. Kemudian ya, dikasih air, diberi air, gula, apa lagi? Batu, gula, susu, es batu ya. Padahal benernya batu aja, ngapain batu dimasukkan tuh? Batu es. Yang keenam, Di blender. ya di blender. Apa di blender? Di Masukkan ke gelas. siap disajikan, ya kan? Masukkan ke gelas. Ini namanya langkah-langkahnya ini. Ya. Langkah-langkahnya kita tahu. Jadi berpikir komputasional itu seperti itu. Yang pertama ada masalah, kita pecahkan dulu. Bagaimana cara memecahkan? Bagilah ini. Kemudian dibuat polanya. Kemudian diabstraksi. Yang terakhir diaduk dan dipakai. Sudah sering kita laksanakan. Akan tetapi kita belum sampai mendetail seperti ini. Buat alpukat ini kalau diperinci ini panjang. Alpukat, pilih alpukat yang baru. Alpukat dibelah, kemudian diambil ini. Siapkan alat-alatnya banyak. Pisau. Ada ini dulu apa ini dulu? Ini dulu atau di sini ya? Ya, Pak. Siapkan alat dulu baru dibelah. Ini kalau dibelah alatnya di belakang. Itu belahnya pakai tangan nih. Ya. Kalau dibelah lagi belahnya pakai kepala. Alpukatnya nggak pecah, kepalanya yang pecah. Ini terbalik ya. Langkahnya berarti perlu kita perbaiki. Siapkan alat dulu baru dibelah. Kemudian masukin buah. Buahnya dimasukin. Yang benar. Ya, yang benar. Jangan isinya. Tapi ya. Diberi air, gula, susu, es batu. Es batunya pun tidak boleh terlalu besar. Apa masalahnya? Tidak muat satu. Kedua, pisau blender itu akan kalah dengan es batu. Bahkan es batunya ini kadang-kadang belakangan. Iya kan? Terakhiran. Supaya tahanlah. Blender, putar. Colokin blender dulu, putar. Seberapa lama? Sampai itu membentuk suatu kayak apa ya? Adukan yang udah lembut. Siap dijalan, disajikan. Taruh di mana? Ayo, gelas, mangkok. Pak, taruh di halaman. Nah, betul ya di halaman. Itu enggak niat. Oke? Jadi ada 4 ya, ada 4 berpikir komputasi. Nah, yang pertama dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, algoritma. Bila kita menguasai ini, kita akan menjadi anak-anak yang hebat. Cara berpikir komputasional ini banyak digunakan pada sistem-sistem yang ada di komputer. Bahkan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari bisa. Nah, contohnya tadi orang pesta itu dikomposisi dulu, di pola, polanya yang seperti ini loh, kamu bagian ini loh, bagian ini loh. Algoritma tugasnya, abstraksinya seperti itu. Untuk memperjelas, Bapak akan berikan sebuah lembar kerja yang kalian kerjakan dalam satu kelompok di mejanya masing-masing. Jadi nanti di atas ini diberi nama. Ini berdua, berarti Asifa, Ainun, Nur, dan Tegar. Salah apa itu? Aulia. Salah. Lu Tegar, sama Wis. Tuh, Wafik dengan Wis, Wafik dan Jidan, Andre dan Rizkinaldo. Ya, seperti itu.
Terus baring. Nah, baring nggak ada apa. Bapak sendiri. Nanti Bapak jelaskan langkah-langkahnya. Bapak jelaskan langkah-langkahnya. Oke? Siap? Waktu kalian tidak lama, hanya 15 menit. Hanya 15 menit. Oke, Bapak berikan satu meja, satu. Ini kipasnya dingin sekali. Satu meja, satu Bang. Ya. Di atasnya diberi nama, satu mejanya itu siapa? Jangan masalah. Wisnu dengan Tegar. Ini mulainya salah. Wisnu dan Aini. Berapa? 1, 2, 3, 4. Baiklah, ya. Lihat petunjuknya. Ini Bapak akan bukakan. Sama dengan ini? Apakah sama? Tidak sama. Apa bedanya? Nah, ini aja berwarna kok. Itu punyamu putih hitam. Beda. Baiklah ya, Bapak akan jelaskan supaya nanti kalian tidak kebingungan dalam berdiskusi. Dani sedang melakukan safari. Safari itu perjalanan, berjalan seperti wisata. Tetapi mana hewan-hewannya? Gunakan kartu kode untuk membantu menemukan hewan-hewan tersebut. Bapak ulangi. Dani sedang melakukan safari. Bapak misalkan lagi. Oke, ini ya. Apakah ada yang miopi hipermetropi hari ini? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Dani sedang melakukan safari, tetapi di mana hewan-hewannya? Gunakan kartu kode untuk membantunya menemukan hewan-hewan tersebut. Yang pertama, mulai dari kotak mulai. Lihat di soalnya. Ada soalnya tuh di halaman kedua. Dari kotak mulai. Kotak mulai. Mana kotak mulai? Di sini mana kotak mulai? Nih. Di bawah, ayo dilihat. Ini kotak mulainya di sini. Bergerak maju 1. Kalau seperti ini bergerak maju 1. Kalau seperti ini berputar ke kanan. Berputar ke kanan pada kotak yang ada. Lihat ini yang ini. Kemudian yang seperti ini berputar ke kiri pada kotak yang ada. Ada 4 instruksi yang harus kalian pahami. Nah, ini termasuk apa ini? Dalam apa? Dalam 4 berpikir komputasional tadi. Ayo. Apakah dekomposisi? Apakah algoritma? Apakah abstraksi? Yo, yang mana? Yo. Coba kita cek lagi biar kalian membagi masalah menjadi pembagian kecil itu dekomposisi. Kemudian pola, mencari persamaan bagian sudah dipecah, kenalan pola. Abstraksi yang mana abstraksi? Fokus pada yang penting, termasuk algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Ini algoritmanya. Oke, kita yang soal yang pertama. Ya, maju, berputar kanan, maju. Kira-kira nanti kalian menemukan hewan apa? Ayo, lihat dulu. Tuh. Maju, tunggu. Maju, 1 langkah ya, maju 1 langkah. Itu masih 1 langkah itu.
Maju satu langkah. Maju satu langkah lagi. Berarti kemana ini maju satu langkah? Ke atas. Satu. Kemudian berputar ke kanan. Ini. Maju lagi. Satu langkah. Berarti ketemu buaya. Tulis di kotaknya sini. Buaya. Siapa buaya? Istrinya Pak Ayah. Istrinya Pak Ayah buaya. Ayo di sini. Ayo di sini. Bareng-bareng loh, bareng-bareng diajar bersih ketawanya. Ini Pak. Ini kalau supaya mudah sebenarnya ini nih Pak. Coba dengarkan. Ayo, supaya mudah ini bisa kalian sobek dulu. Oke, gini enak lihatnya loh. Boleh. Ini supaya mudah. Sobek yang depannya itu. Nah, ayo satu langkah. Lu tarik aja, tarik. Ya mari yang dua mulai dari sini maju satu terus dua kali kan ini berputar kiri ini putar kiri kan dulu maju oh begini perhatikan dulu ini ada yang bingung nanti tuh kita lihat coba kita lihat nomor 1 tadi atau nomor 2 lah ya, nomor 2 ya. Maju. Kita lihat nomor 2, maju. Mana dari sini ya? Maju. 1 2. Nomor 2 ini. Kita posisinya di sini nih. Ini sudah lah. Di sini nih. Jadi kita maju, berarti kan ya. Maju 1 2. Ini kan masih di sini. Dewannya di mana? Kanan apa kiri? Kiri. Berarti kita berputar kiri, berarti yang ini. Mulai di situ. Burung unta itu. Iya kan burung unta kan? Yo, nomor 2 burung unta. Kemana yang bingung mana? Nah, sekarang nomor 3. Ayo didiskusikan nomor 3. Silakan didiskusikan. Langkahnya kemana dulu? Jadi begini ya, kalau langkahnya kita maju seperti ini, di situ berputar berarti berputar tuh pindah muka itu berputar ke sana. Apa ke kanan atau ke kiri? Hewannya itu monyet aja ini ya. Ini monyet ya. Ini ekor panjang. Ini janil. Apa ini? Zebra. Ini harimau. Ini jerapah. Ini gajah bertulah 1. Gajah putih. Ini jerapah. Semut. Yo, ada semut. Dan ini pohon. Kita kecil dan apa? Oke, bisa tidak lagi? Coba Zaira. Ini gimana? Sebelah sini.
Maju satu. Berputar ke kanan. Ini. Maju berapa langkah? Maju dulu, maju. Kan hadapnya masih kan sana hadapnya. Putar ke kanan. Bukanya ke sini. Ya. Ayo, ayo. Kamu belum? Ya Allah, jumpa kamu. Dari mana? Ini sini dulu lah mulai. Maju berapa sih? 1, 2, 3. Putar. Kan mukanya masih ke sana sudah muka kita ini. Kanan. Kanan kan? Putar ke kanan. 1, sudah 1. Kemudian berputar kiri. Ini nanti maju. Apa itu? Coba aja dari mana? Ini kalau ketemu pohon. 1, 2, 3. Oke ya. Berputar ke kanan ya. Ketemu ini masih berputar. Yang dulu. Lalu maju 1. Mukanya masih ke sana. Berputar ke kiri. Bisa maju. Oke, Bapak jelaskan. Maju dulu Tan, coba. Coba. Maju. Nah, berapa? Ini kan kita masih menghadap ke sana. Mukanya ini ke sana. Ini kan, ini mana ini. Kemudian putar ke masih di sini nih posisinya. Kita masih di sini belum ke sana belum. Kemudian maju 1 langkah di sini, ya kan? Kemudian berputar ke kiri. Kiri ini kita putar ke sini kita putarkan. Buaya itu. Ya kan? Oh, berapa itu? Coba lihat nomor 4. Ayo semuanya lihat nomor 4. Sepertinya bingung nomor 4. Ada yang ketemu nomor 4? Apa? Gak ada. Ini kan? Ya? Ada. Tidak ada gimana? Tidak ada. Ini ya, nomor 4 ini kan? 3 kali maju, berputar kanan, maju, berputar kiri, maju. Ya kan? Oke? Itu kan? Sekarang mulai dari sini dulu. Maju 3 langkah. Ini kita mukanya menghadap ke sana loh ya, ke atas ya. 1, 2, 3. Berputar ke kanan. Berputarnya kita masih di sini loh. Bukan di sini. Nah, mutarnya. Ya. Nah, kemudian maju 1 langkah. Ada di sini. Berputar ke kiri 1 langkah. Buaya lagi. Apa ada boleh buaya lagi? Ya boleh. Oh, tidak boleh memang. Tidak boleh kan buaya terus boleh. Udah nih. Nah, bareng-bareng dicari. Nanti yang hitung. Ayo. Buaya. Nomor selanjutnya yang teliti.
ke kanan berarti ini kan pasti di sini kalau berputar besok. Jadi kan di sini nanti. 2 langkah. 1, 2, oke. Berputar kiri. Ya. 2 langkah. Itu caranya. Kesalahan kalian ya. Kalian tuh disuruh berputar, udah maju 1 langkah. Disuruh berputar maju 1 langkah. Pada putar dulu, baru maju. Oh. Ayo semua. Baca aja lah, baca bukunya. Ayo baca dulu ya. Yang mana dong? Di situ masalahnya ada soal juga. Ini kan? Di bawah. Kemudian berputar. Lalu sini. 2, putar ke kiri. Berapa itu? 1 langkah. Nah. Ayo, digunakan logikanya. Gunakan logikanya, silakan. Jangan bingung dan jangan bimbang. Siapa ini siap? Baik. Nanti 1 langkah. Ya. Putar ke. Ayo sama-sama kita lihat nomor 6. Nomor 6, pertanyaan yang ke-6. Ada yang bingung nih pertanyaan ke-6. Berarti berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, bareng-bareng. Ke-6, ini ya, dari sini ya. 3 langkah maju ke depan. Tuh. 1, 2,
3. Sini ya. Berputar ke kiri. Mana kiri? Sini apa sini? Ada ke sini ya, putar dulu. Kemudian maju 1. Berputar ke kanan. Nah, atas. Jadi 1, 2. Kurang nih. Dan putar di sini ya. 1. Berapa buat? Nomor 6. Berapa kan? Siapa yang udah siap? Oke. Mana tadi penghapus memang? Sampai nomor 9. Gak usah pakai tutul-tutulan. Nomor 9. Ya, 9 apa kira-kira itu? Coba bareng-bareng ya, bareng-bareng kita lihat jawaban masing-masing dari setiap kalian. Yang nanti yang kalau beda, katakan beda. Ya, Mama, saya beda Pak, gambarnya ini. Katakan seperti itu. Gambar yang pertama, ini gambar. Yang pertama, gambar apa? Yang pertama monyet. Ada yang beda? Oke. Buaya harus kita buktikan dulu. Mana kira-kira yang benar? Ya, yang pertama ya, yang pertama. Mana yang pertama? Maju, maju, berputar kanan, maju. Ya. Maju. Berapa langkah? 1, 2. Berputar. Berputarnya itu masih di sini ya. Kita kan madangnya ke sana dulu. Tarik maju 1 langkah. Ketemunya. Ada yang menjawab buaya berapa langkah jauh buaya itu? Oke. Sekarang yang kedua. Apa? Unta. Burung unta. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, mana tahu ada binatang yang apa monyet lagi kan tidak tahu. Nomor 3. Ada yang lain? Ada? Ada. Kalau ada yang beda, kita buktikan. Nomor 3 ya. 1, 2, 3. Dari mulai maju. 1 langkah ya. Kemudian berputar ke kanan. Nih. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Kira-kira kesalahannya di mana? Masalahnya tuh waktu berputar tuh jangan melangkah. Berputar tuh belum melangkah. Putar kanan, putar dulu. Anggap aja ini robot gitu. Putar kanan, putar dulu. Jangan melangkah dulu. Yang keempat. Buaya. Ada yang lain? Maraton jam ada kan buaya. Nomor 5. Ada yang lain? Berapa? Gajah. Oh, ada 3 malah. Ada 3. Oke, ada 3. Kita buka nomor
5 ya? 3, 4, 5. Dan ini yang 5 mana 5 ini? Maju ke depan 3 kali. Iya, Pak. Oke. Maju ke depan 3 kali. Dari mana sini? 1, 2, 3. Oke. Kita kanan. Sana. Satu langkah. Satu. Atau 2. 2. Dua langkah. 1, 2 ini. Putar ke kiri, ya kan? Masih 1 langkah. Nah, kamu baca. Nomor 9. Nomor 6. Jerapah. Tapi jerapah nomor 5. Ini. Oke, ada yang lain? Ada. Nomor 7. Ada yang lain? Jerapah. Namanya jerapah itu boleh berbeda. Kita buktikan. Yang mana yang nomor 7? 3 kali maju nih. Ini yang ini. Berarti 3 kali maju. 1, 2, 3. Berputar ke kanan dan maju 3. 1, 2, 3. Kiri. 1 langkah. Nomor 8. Ada jawab lain? Sama aja lah, nggak bener sama lah. Betul ya, ada ya. Ini yang lain? Mau baca? Nggak boleh kayak gitu menghargai pendapat orang lain. Maju 1 langkah. Putar ke kanan. Maju berapa langkah? 1, 2. Terus kiri. 1. Kanan. 1. Oke, nomor 9. Ada lagi yang lain? Pak, nomor 9 saya tidak ketemu Iwannya, Pak. Saya udah keluar sini. Saya ketemu orang 2 ini malah, Pak. Ini yang nyari Iwannya loh. Malah kalian cari. Baiklah, Bapak minta tolong ke badan sana dikumpulkan dulu ya, badan sana dikumpulkan dulu. Itu jadikan satu dulu. Badan sana. Sudah, Rifki, ini Arya, Gila, kumpulkan dulu. Tadi kita belajar tentang 4 berpikir komputasi. Nah, yang pertama apa? Dekomposisi. Kedua, kenalan pola. Ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ini Bapak ingin cara berpikir digunakan dalam pelajaran yang lain. Jadi awalnya jangan kalau menerima sesuatu pusing. Coba itu kerjakan dari mau matematika, mau apa paling apa matematika. Aduh Pak, udah pegang kepala. Ya. Jadi hari ini kita telah belajar bagaimana berpikir komputasi. Nah, ini tadi
ada algoritma bermacam-macam. Adakah pertanyaan sampai di sini yang membuat kalian masih bingung? Apakah tentang nasi goreng tadi atau mie ayam? Yang membuat bingung itu kalian berpikirnya bukan cara membuat mie ayamnya, tapi membuat kecapnya. Bagaimana ya membuat kecap? Oke, mungkin untuk hari ini pelajaran hobi dan K kita sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.